Maka orang yang menangis hanya karena persoalan-persoalan kecil dunia, nggak kebagian duit, nangis. Nggak diajak jalan-jalan, nangis. Ya, kata para ulama, itu tangisan anak kecil. Seperti anak kecil nggak kebagian mainan, nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis ilmu, majelis yang sangat mulia, majelis yang dimintakan oleh ampunan oleh makhluk-makhluk Allah yang di langit, para malaikat, demikian pula makhluk-makhluk Allah yang di bumi, sampai ikan yang berada di dalam air memohonkan ampunan untuk mereka yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan majelis ilmu kita menjadi kendaraan kita bersama untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah Bukaus Salaf, tangisan salafus salih. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi membagi tangisan itu dalam banyak kategori. Ada namanya Bukaur Rahmah, tangisan karena rahmah, karena kasihan. Bapak Ibu mendengar ada saudara kita ditimpa bencana, lalu meninggal sekian jiwa, sekian ribu menjadi korban, anak-anak menjadi yatim, wanita menjadi janda, maka tumpah air mata kita. Itu namanya Bukaur Rahmah. Ada lagi Bukaul Hazan, air mata kesedihan. Kita ditinggal wafat orang tua kita, ditinggal wafat anak kita, saudara kita, maka tumpah air mata kita. Itu Bukaul Hazan, air mata kesedihan. Dan ini fitrah, orang sedih kemudian menangis, itu fitrah. Bahkan Rasulullah disebutkan ketika ditinggal wafat oleh putra beliau Ibrahim, maka beliau pun menangis. Beliau mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la yantiqu hadzal lisanu illa ma yurdi rabbahu. Air mata ini tumpah, hati ini sedih, tapi lisan ini tidak akan mengucapkan kalimah kecuali yang diridhoi oleh Tuhannya. Jadi menangis itu fitrah. Yang tidak boleh adalah meratap, merobek-robek baju, mencakar-cakar wajah, memukul-mukul badan, mengucapkan kalimah yang menolak takdir Allah. Ini meratap, ini dosa besar. Bahkan dosa disebabkan meratap tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, ya, termasuk orang tua kita yang diwafatkan oleh Allah ikut terkena dampaknya. Kata para ulama, apa sebabnya? Ya, karena dulu orang tuanya tidak mengajari anak-anaknya ilmu agama. Tidak diajari bahwa meratap itu haram hukumnya.
Maka akhirnya ketika ditinggal wafat, anaknya meratap, maka orang tuanya mendapatkan azab di dalam kuburnya. Kemudian ada bukaul farah, air mata kebahagiaan. Bapak ibu menyaksikan putra putrinya di wisuda, tumpah air matanya. Ini bahagia. Kita menyaksikan putra putri kita di pelaminan, maka tumpah air mata kita. Itu air mata kebahagiaan. Ada lagi buka usyauq wal mahabbah, air mata kerinduan dan cinta. Orang tua lama tidak bertemu dengan anaknya. Anaknya merantau keluar kota menuntut ilmu, 4 tahun tidak ketemu, pulang sudah sarjana. Maka tumpah air mata orang tuanya. Ini disebut air mata kerinduan dan cinta. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, dari sekian banyak air mata, manakah air mata yang bernilai pahala besar di sisi Allah? Yaitu air mata yang tumpah karena takut kepada Allah. Maka ini tangisan yang bernilai pahala yang besar di sisi Allah. Maka kata Ibnu Umar, wala an abki min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Andaikan aku menangis karena takut kepada Allah, itu lebih aku sukai dibanding aku sedekah 1000 dinar. Kalau 1 dinar kurang lebih 3,5 juta kali 1000 berapa Pak? 3,5 M. Kata Ibnu Umar, kalau aku menangis karena takut kepada Allah, lebih aku sukai dibanding sedekah 3,5 M. Mengapa menangis karena takut kepada Allah begitu dicintai Ibnu Umar, melebihi sedekah yang begitu besar? Karena orang yang menangis disebabkan takut kepada Allah, pertama dia mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah. Cintanya Allah itu nikmat yang mahal. Orang-orang terbaik zaman dahulu rela mengorbankan pengorbanan yang besar, yang penting meraih cintanya Allah. Ada yang mengorbankan hartanya, ada yang mengorbankan perasaannya, termasuk ada yang mengorbankan jiwa dan raganya. Motivasi mereka satu, yang penting dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraih cintanya Allah, nikmat yang begitu mahal, biasakan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabba ilallah min qutrataini wa atharaini." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah melebihi 2 tetes dan 2 bekas. Apa 2 tetes itu? Kata Nabi, qutratu dumu'in min khasyatillah. Pertama, tetesan air mata karena takut kepada Allah. Bapak Ibu qiyamul lail di tengah keheningan malam, setelah itu munajat kepada Allah, terbayang dosa-dosa di masa lalu, teringat beratnya hisab kelak di hadapan Allah, tumpah air mata kita. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetesan yang kedua, wa qutratu damin yuhraqu fi sabilillah. Tetesan darah karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa atharaini, dan 2 bekas. Atharun fi sabilillah, bekas perjuangan di jalan Allah. Seseorang berjihad di jalan Allah, terluka tubuhnya, maka luka itu membekas. Maka bekas perjuangan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menarik, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengadakan jamuan makan di
Madinah. Jamuan itu dihadiri oleh banyak orang, termasuk seorang pemuda. Dia ambil makanan dengan tangan kiri, dia makan dengan tangan kiri. Ditegur oleh Umar, "Kul biyaminik," makan dengan tangan kananmu. Umar orang yang tegas, tidak mendiamkan kemungkaran sekecil apapun, termasuk makan dengan tangan kiri. Pemuda itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, tangan kananku sedang istirahat." Marahlah Umar, dipegang tangan kanannya, rupanya putus. Maka Umar bertanya, "Kenapa tangan kananmu?" Pemuda itu menjawab, "Tangan kananku putus saat berjihad di jalan Allah." Maka Umar menyesali perbuatannya, Umar menangis. Umar memikirkan keadaan orang itu sehari-hari. Siapa yang memasak makananmu? Siapa yang mencuci pakaianmu? Siapa yang mengambilkan air wudumu? Maka Umar kemudian memberikan tunjangan, memberikan budak yang melayani kebutuhan pemuda tadi. Begitu bekas perjuangan di jalan Allah itu disukai oleh Allah. Lalu bekas yang kedua, wa atharun fi faraidillah, bekas kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Bapak Ibu karena rajin sholat, rajin sujud, maka dahinya ada bekas hitam. Ini disukai oleh Allah. Maka jangan kita mencelanya. Jidat gosong, hati-hati, Allah saja suka, masa kita mencela? Meskipun dahi yang hitam bukan satu-satunya tanda rajin sujud, ya, bisa jadi orang kulitnya tidak sensitif, meskipun rajin sujud nggak hitam-hitam, maka nggak perlu digosok-gosok. Jadi bekas kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah itu disukai oleh Allah. Ya, contoh yang lain, mencari nafkah wajib atau tidak? Ya, wajib. Seseorang cari nafkah karena berat, ya, dia harus nyangkul di sawah dari pagi sampai sore, ya, atau mancing di laut, Pak Rino, ya, sampai gosong seharian. Maka gosong yang seperti itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini bekas kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Ini pertama. Kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mengapa menangis karena takut kepada Allah begitu mahal nilainya? Ya, karena Allah menjaminnya dengan zillullah yaumal qiyamah, naungan Allah di hari kiamat, di mana hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan nanti dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Siapa di antara 7 golongan itu? Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, orang yang berzikir kepada Allah di keheningan malam sendirian, lalu tumpah air matanya, maka mata yang seperti itu kelak mengundang naungan Allah di hari kiamat. Ketiga, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kenapa menangis karena takut kepada Allah begitu mahal nilainya? Karena menyebabkan kita meraih an-najah min azabillah yaumal qiyamah, selamat dari azab Allah di hari kiamat. Ketika Rasulullah berkumpul dengan Ahlus Suffah, sekelompok orang-orang fakir dari kalangan muhajirin,
tinggalnya di Masjid Nabawi. Mereka disebut Ahlus Suffah. Jumlah mereka kalau dikalkulasi itu sekitar 400 orang. Turunlah ayat di penghujung surat An-Najm. Azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Telah dekat sesuatu yang dekat, maksudnya hari kiamat. Tidak ada yang bisa mengungkapnya kecuali Allah. Apakah terhadap berita ini kalian merasa heran? Lalu kalian banyak tertawa dan tidak menangis? Dan kalian lalai? Maka sembahlah Allah. Ya, sujudlah kepada Allah, sembahlah Allah. Maka Rasulullah menangis, tumpah air mata beliau. Para sahabat Ahlus Suffah seluruhnya menangis. Maka Rasulullah mengatakan, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang melek, yang begadang karena berjaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan ketika seseorang menangis karena takut kepada Allah. Dia dicintai oleh Allah, dia dinaungi oleh Allah di hari kiamat, dan dia diselamatkan oleh Allah dari azab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanakah salafunas salih, ya, di zaman dahulu menangis? Pertama, inda qiraatil Quran, ketika mereka membaca Al-Quran. Rasanya tidak lengkap kalau kita tidak mengisahkan Rasulullah SAW. Rasulullah itu manusia yang senang mendengar lantunan Al-Quran, dan itu isyarat bersihnya jiwa seseorang. Kalau kita mendengar lantunan Al-Quran lalu hati kita senang, jiwa kita tentram, maka bersyukurlah kepada Allah, itu isyarat jiwa yang bersih. Tapi kalau ada orang mendengar lantunan Al-Quran emosi, naik darah, berarti ada penyakit serius di dalam hatinya sampai terganggu dengan kalamullah. Jamaah dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah sering meminta sahabat membacakan Al-Quran. Satu ketika Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, Iqra' alayyal Qur'an, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Ibnu Mas'ud heran, ya Rasulullah, aqra'u alaikal Qur'an wa alaika unzil? Ya Rasul, masa aku bacakan Al-Quran untukmu padahal Al-Quran itu turun kepadamu? Maka Rasulullah mengatakan, uhibbu an asma'a min ghairi, aku senang kalau mendengar Al-Quran itu dari orang lain. Maka Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa sampailah pada ayat yang ke-41 yang saya baca di muqaddimah tadi. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah jika kami datangkan dari tiap-tiap umat itu seorang saksi, dan kami jadikan kamu sebagai saksi atas umatmu? Maka Rasulullah berkata, hasbuk, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah tumpah air matanya. Jadi orang di zaman dahulu menangis itu saat membaca Al-Quran. Ini Rasulullah. Sekarang kita lihat sahabat-sahabat Nabi. Ibnu Umar itu sahabat yang dijuluki baka
ya, orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah. Ibnu Umar setiap membaca 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Jika kalian menampakkan sesuatu di hati kalian, artinya mengerjakannya ataukah menyembunyikannya, artinya tidak mengerjakannya, hanya sekedar lintasan hati, lintasan pikiran, maka yuhasibukum bihillah, kalian akan dihisab oleh Allah. Ayat seperti ini ringan atau berat, Pak? Berat sekali. Tidak mungkin kita bisa selamat. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Mereka menangis ketakutan terhadap ayat ini. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, babul inqiyad li hukmillah, bab tentang taat terhadap hukum Allah. Sahabat mengadu, ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq, as-salah wal jihad was sadaqah. Ya Rasul, selama ini kami diperintahkan dengan perintah yang kami sanggup mengerjakannya, seperti salat, seperti zakat, seperti jihad, kami sanggup ya Rasul. Walakin qad nuzilat ilaika ayatun ma la nutiquha, tapi telah turun ayat kepadamu yang kami enggak sanggup mengerjakannya. Maka Rasulullah menegur para sahabat, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina. Apakah kalian hendak mengatakan satu perkataan yang dulu dikatakan oleh 2 ahli kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani? Apa perkataan mereka? Sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami enggak mau taat. Ini ciri khas Yahudi Nasrani. Maka Rasulullah kemudian mengingatkan, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang betul kalian katakan, kami mendengar, kami taat, kami mengharap ampunanmu ya Allah, hanya kepadamu kami dikembalikan. Para sahabat seketika taat terhadap instruksi Nabi. Meskipun ayat tadi berat, tapi mereka menerimanya. Mereka serempak mengatakan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah mengabadikan ketaatan mereka itu dalam ayat berikutnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka Allah kemudian menghapus hukum ayat tadi, ditandai dengan turunnya ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melebihi kapasitas kemampuannya. Setelah ayat ini turun, Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, siapa yang niat kebaikan lalu dia tidak bisa mengamalkan niatnya, maka tercatat 1 pahala atasnya. Bapak Ibu niat qiyamul lail, pasang alarm jam 3 karena capek sekali ya, seharian ngaji 5 tempat, maka bablas bangun-bangun azan subuh, tercatat 1 pahala. Tapi kalau kita berhasil mengamalkan niat kita, maka kita mendapat 2 pahala. Lalu kata Nabi, siapa yang niat keburukan lalu tidak jadi mengamalkannya, maka dia dapat 1 pahala.
Tapi siapa yang niat keburukan lalu dia mengerjakannya, maka barulah tercatat satu dosa atasnya. Jadi hukum ayat tadi dihapus oleh Allah. Meskipun begitu, setiap kali Ibnu Umar membaca ayat ini beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana salafun salih menangis di zaman dahulu? Indal fawat min ta'atillah. Ketika tertinggal dari ketaatan kepada Allah. Imam Az-Zuhri mengisahkan satu ketika beliau ke rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saat itu Anas sudah hijrah di Syam, ya, di Damaskus, Suriah hari ini. Maka Imam Az-Zuhri bercerita, aku mendapati Anas bin Malik itu dalam keadaan menangis. Maka beliau pun bertanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Rupanya tertinggal sholat berjamaah. Orang tertinggal sholat berjamaah, itu kira-kira waktu sholat sudah habis atau masih panjang, Pak? Masih panjang, cuma ketinggalan sholat jamaah, ya, waktu sholat masih panjang. Tapi beliau menyesali keadaannya, menangis. Apa sebabnya? Beliau faham tujuan diciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Lalu beliau kehilangan, ya, tujuan penciptaan manusia tadi. Maka beliau menyesal, beliau menangis. Dalam kesempatan yang lain, ya, contoh misalnya ketika Rasulullah memobilisasi kaum muslimin untuk jihad fisabilillah dalam perang besar, yaitu perang Tabuk, perang terakhir bersama Rasulullah SAW, terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Ini perang yang berat, terjadi di musim panas, musim panen kurma. Orang sudah capek ngerawat kebun, giliran panen ditinggal perang. Itu ringan apa berat, Pak? Berat. Ditambah lagi yang kedua, jaraknya jauh dari Madinah ke Tabuk, itu perjalanan 15 hari. Pulang pergi sudah sebulan. Rasulullah berdiam di Tabuk 20 hari. Jadi total 50 hari. Maka setelah perang Tabuk, kaum muslimin pulang mendapati kurma mereka sudah busuk. Adalah Abdurrahman bin Auf merasa kasihan kaum muslimin demi membela agama Allah, demi berjihad fisabilillah, kurma mereka busuk. Maka biarlah kurma busuk semuanya aku borong. Orang borong kurma busuk, logika bisnisnya untung apa rugi, Pak? Rugi. Tapi tidak ada cerita rugi kalau niatnya menolong agama Allah. Hari ini kurma busuk diborong Abdurrahman, besok datang utusan Raja Yaman. Raja kami sakit, kata tabib, obat satu-satunya kurma busuk. Aku dengar di Madinah ini kualitas kurmanya bagus. Ada nggak kurma busuk di sini? Kata kaum muslimin, semua kurma busuk sudah diborong Abdurrahman. Kalau kamu hendak membeli, datanglah ke Abdurrahman. Maka dibelilah dari Abdurrahman. Berapa harganya? 10 kali lipat dibanding harga yang dibayarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi untung apa rugi, Pak? Untung. Maka kalau menolong agama Allah pasti untung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perang ini berat. Kendaraan minim, sampai satu unta itu dinaiki 18 orang secara bergantian. Maka ada 7 sahabat Ansor, 7 sahabat Muhajirin tidak kebagian kendaraan.
Mereka datang kepada Rasulullah, rupanya semua kendaraan sudah penuh. Maka mereka menangis bercucuran air mata, menyesal tidak bisa ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Maka Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 91 dan 92. Laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang sakit, demikian pula orang-orang yang tidak mendapati apa yang bisa mereka infakkan ketika mereka tulus untuk Allah dan Rasulnya. Tidak ada bagi orang-orang yang ahli kebaikan itu dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula tidak ada dosa bagi orang-orang yang mendatangimu agar kamu mengangkut mereka, lalu kamu mengatakan kami tidak mendapati kendaraan yang bisa mengangkut kalian. Maka mereka berpaling dalam keadaan menangis bercucuran air mata, menyesal karena tidak mendapati apa yang mereka bisa infakkan. Maka kata para ulama, hadza bukaur rijal. Ini tangisan lelaki. Jadi tangisan laki-laki itu bagaimana? Menyesal karena tidak bisa berjihad di jalan Allah. Ini tangisan laki-laki. Maka orang yang menangis hanya karena persoalan-persoalan kecil dunia, nggak kebagian duit, nangis. Nggak diajak jalan-jalan, nangis. Ya, kata para ulama, itu tangisan anak kecil. Seperti anak kecil nggak kebagian mainan, nangis. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana menangis karena ketinggalan ketaatan itu diperintahkan, sama. Menangis karena terjatuh dalam kesalahan itu juga diperintahkan. Masih seputar perang Tabuk. Dalam perang ini ada 3 sahabat Nabi yang mulia. Pertama Ka'ab bin Malik, kedua Murarah ibnu Rabi', ketiga Hilal bin Umayyah. Ini 3 sahabat mulia, tapi ketiganya absen, tidak ikut perang, padahal nggak punya uzur. Maka ketika kaum muslimin pulang, ya Rasulullah pulang dari medan Tabuk, orang-orang mengemukakan alasannya masing-masing. Yang masih tinggal di Madinah hari itu tinggal orang-orang yang diberi tugas oleh Nabi, kemudian orang-orang yang lemah, sakit, dan orang-orang yang ditengarai munafik. Maka orang-orang yang ditengarai munafik ini mengemukakan argumennya masing-masing. Tapi 3 orang itu menghadap Nabi. 3 orang itu jujur. Mereka berkata, ya Rasulullah, andaikan di hadapanku ini bukan engkau, mudah sekali bagi kami untuk berargumentasi. Tapi kami sadar, di hadapan kami ini utusan Allah. Kalau kami berbohong pasti turun wahyu yang memberitahu. Ya Rasulullah, saksikan, kami tidak punya uzur sama sekali. Badan kami sehat. Bahkan kata Ka'ab bin Malik, saya punya 2 kendaraan saat itu. Maka Rasulullah mengatakan, amma hadza faqad shadaq. Adapun yang ini jujur, tunggulah sampai Allah menurunkan keputusannya. Rupanya Allah memberi hukuman yang berat, diisolasi selama 50 hari 50 malam. Salam tidak boleh dijawab, ke masjid tidak ada yang ngajak ngobrol, ke pasar tidak ada yang merespon, ya.
hukuman yang sangat berat. Maka ketiganya setiap hari menangis menyesali keadaannya. Kenapa dulu tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW? Begitu hari yang ke-40, Rasulullah memberi hukuman tambahan. Apa hukumannya? Istri-istri mereka bertiga tidak boleh melayaninya. Ini hukuman di atas hukuman, ya. Pada saat yang kritis itu datanglah surat dari Raja Ghassan yang beragama Nasrani. Ka'ab bin Malik, aku dengar kamu diperlakukan tidak adil oleh sahabat-sahabatmu. Datanglah ke kerajaan kami berikan posisi yang bagus untukmu. Kata Ka'ab bin Malik, inilah ujian yang sesungguhnya. Surat itu dirobek lalu dibakar. Maka tepat hari yang ke-50, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka bertiga. Diabadikan dalam ayat 118 surat At-Taubah. Wa alat salasatil ladzina khullifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taballahu alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Baru taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, menarik untuk kita ambil pelajaran. Kok bisa 3 sahabat mulia absen dalam jihad bersama Rasulullah padahal gak punya uzur? Apalagi Ka'ab bin Malik, ini sahabat mulia. Beliau ikut dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. 72 kaum Ansar berbaiat sumpah setia kepada Rasulullah SAW. Peristiwa inilah yang melatar belakangi terjadinya hijrah dari Makkah ke Madinah. Lah kok bisa sahabat mulia seperti ini nggak ikut jihad bersama Nabi? Rupanya sebabnya adalah menunda-nunda. Ketika Nabi memobilisasi kaum muslimin untuk jihad, mereka langsung merespon, ya. Mereka langsung menyiapkan bekal berangkat bersama Nabi. Tidak dengan Ka'ab bin Malik dan 2 saudaranya tadi. Mereka santai-santai. Nanti masih bisa nyusul. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat sudah berangkat. Dia pun masih santai. Besok masih bisa nyusul. Akhirnya tertinggal jauh. Maka kemudian tidak ikut jihad bersama Nabi. Maka ini isyarat betapa bahayanya menunda-nunda kebaikan. Makanya perintah berbuat baik itu tidak sekedar yang penting ditunaikan. Lihat bahasa Al-Quran. Pertama, wasari'u, bersegeralah. Kedua, sabiqu, berlomba-lombalah, ya. Ketiga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tanafus, kuat-kuatan nafas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menunda-nunda itu bahaya. Ini kedua. Ketiga, salafun salih menangis itu saat mendengarkan nasihat, ya. Inda sima'in nasihah. Orang yang mudah menerima nasihat itu tanda bersihnya hati. Hati yang bersih di antara tandanya mudah menyambut panggilan Allah. Dipanggil sholat datang, panggil ngaji datang. Yang kedua, mudah menerima nasihat. Salafun salih ketika dinasihati, mereka mudah sekali menerima nasihat itu. Bahkan tidak jarang air mata mereka tumpah saat mendengarkan nasihat. Contoh misalnya, seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah, namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Saat itu musim haji, hari Arafah, kaum muslimin berkumpul di padang Arafah. Maka Sulaiman berkata kepada
Umar bin Abdul Aziz yang masih keponakannya, ya, orang yang kemudian nanti menggantikannya sebagai khalifah. Kata Sulaiman begini, wahai Umar, ala tara hadzal khalqal ladzi la yuhsi adadahum illallah, tidakkah kamu melihat jumlah manusia yang begitu banyak, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Wala yasa'u rizqahum ghairuhu, tidak ada pula yang melapangkan rezeki mereka kecuali Allah. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Ya Amirul Mukminin, haula'i ra'iyatukal yaum khusama'uka indallah. Wahai Amirul Mukminin, ingatlah, ketahuilah, mereka semua ini, orang sebanyak ini, rakyatmu hari ini, pendukungmu hari ini, tapi kelak mereka akan menjadi penuntutmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika Sulaiman bin Abdul Malik menangis. Ya, ini sebuah renungan penting. Orang hari ini ketika punya pendukung banyak, bangga. Ya, kampanye dihadiri ratusan ribu massa, bangga dia, jumawa. Tapi dia lupa orang yang mendukungnya hari ini di dunia kelak akan berubah menjadi penuntutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sulaiman bin Abdul Malik menangis mendengar nasihat seperti ini. Lagi, kalau tadi dinasti Bani Umayyah, sekarang kita pindah ke dinasti Bani Abbasiyah. Ada seorang khalifah dicatat dengan tinta emas dari dinasti Bani Abbasiyah, namanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Seorang khalifah yang sangat peduli terhadap masalah pendidikan dan akhlak. Akhlak itu di zaman beliau mahal nilainya, ya. Maka terkenal dalam kitab Ta'limul Muta'allim ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji, disebutkan Harun ar-Rasyid mengirim dua putranya, Al-Amin, Al-Ma'mun, kepada ulama besar namanya Imam Kisai. Maka dua putra khalifah ini berebut merapikan sendal gurunya sampai hampir-hampir berkelahi. Akhirnya keduanya damai, yang satu ambil sendal kanan, yang satu ambil sendal kiri, ya. Sampailah berita ini kepada Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid mengirim utusan. Utusan itu berkata, siapa manusia paling mulia? Man asyrafun nas? Imam Kisai menjawab, asyrafun nas Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Orang paling mulia tidak lain tidak bukan ya Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Kata utusan itu, tidak. Orang paling mulia adalah orang yang dua putra khalifah berebut merapikan sendalnya. Maka Imam Kisai khawatir ini teguran dari khalifah, ya, dari Amirul Mukminin. Maka setelah itu beliau melarang dua putra Amirul Mukminin untuk merapikan sendalnya. Sampailah berita ini kepada Harun ar-Rasyid. Maka Harun ar-Rasyid menegur Imam Kisai, aku mengirim anakku kepadamu agar kamu mengajari adab. Ketahuilah, karena mereka merapikan sendalmu, aku beri mereka hadiah 200.000 dinar. Kali 3,5 juta, 700 M. Harga untuk sebuah apa? Adab. Jadi adab murah apa mahal, Pak? Ya. Harun ar-Rasyid satu ketika dinasihati oleh ulama namanya Ibnu Samak. Ibnu Samak ini minta air minum kepada khalifah, maka diberilah air minum, ya. Lalu dia bertanya, bikam ishtaraita hadhihi syurbah law munitaha? Wahai Amirul Mukminin, dengan harga berapa kamu membayar minuman ini seandainya kamu terhalang darinya? Ya, air minum ini kebutuhan pokok. Orang nggak bisa hidup tanpa minum.
maka dia pun akan membayar berapapun harganya. Kata Amirul Mukminin, nisfu mulki, ya, harganya aku akan membayarnya binisfi mulki, dengan setengah kerajaanku. Lalu Ibnu Samak bertanya lagi, lau munita khurujaha min badanika bikam istaraita, kalau kamu tidak bisa mengeluarkan air ini dari badanmu, ya, artinya tidak bisa buang air kecil, dengan harga berapa kamu membayarnya? Maka Harun Ar-Rasyid berkata, binisfi mulki al-akhar, aku akan membayarnya dengan setengah kerajaanku yang lain. Maka Ibnu Samak menyampaikan nasihat yang mendalam, innal mulka qimatu nisfihi syurbatu ma'in wa qimatu nisfihil akhar bauluhu fa khaliqun alla yutanafasa fi. Sesungguhnya kekuasaan itu setengahnya harganya hanya seperti air minum, setengahnya lagi seperti air kencing. Maka sungguh tidak pantas kekuasaan ini diperebutkan. Seketika Harun Ar-Rasyid menangis, ya. Jadi tangisan salafun salih saat itu ketika membaca Al-Quran, ketika tertinggal ketaatan atau terjatuh dalam kemaksiatan, ya. Dan yang ketiga adalah ketika mendengarkan nasihat. Ini barangkali sebuah renungan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan mata kita mata yang mudah menangis karena takut kepada Allah, sehingga kita dicintai oleh Allah, kita dinaungi oleh Allah, dan kita selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.